Perkenalkan, saya Aldo Afrianda, NIM 0567555614, Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan pertanian. Pada kesempatan ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai bagian dari tugas dasar-dasar penyuluhan yang pertama. Yang pertama adalah beberapa konsep dari pengertian penyuluhan pertanian. Beberapa di antara konsep yang ada dalam pengertian penyuluhan pertanian adalah bahwasannya penyuluhan pertanian merupakan proses non-formal yang berupa pendidikan di luar sekolah dengan tujuan mengubah perilaku dari petani agar dapat menjadi lebih baik dan sejahtera. Kemudian adalah pemberdayaan dan kemandirian, di mana petani dan keluarganya dapat secara swadaya menolong diri sendiri dalam mengakses informasi, teknologi, dan permodalan untuk peningkatan usahanya. Kemudian yang kedua adalah salah satu komponen dalam sistem penyuluhan adalah sasaran penyuluhan. Mengapa disebut sebagai sasaran penyuluhan? Sebenarnya ada banyak sudut pandang dari sasaran penyuluhan itu sendiri, namun kami lebih memilih pendapat dari Mardikanto, di mana sasaran penyuluhan merupakan penerima manfaat penyuluhan, yang artinya sasaran penyuluhan memiliki kedudukan setara dengan penyuluh. Sasaran penyuluhan juga bukanlah objek yang bisa dipandang rendah dan memiliki posisi tawar untuk menerima atau menolak inovasi yang penyuluh berikan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengamatan kegiatan penyuluhan. Dalam kesempatan ini kami sejujurnya tidak langsung mengamati, tapi pengalaman kami beberapa waktu yang lalu mengikuti teman kami dalam melakukan penyuluhan di daerah Gunung Sari, Kecamatan Ulu Beliu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, di mana mayoritas dari petani di desa tersebut adalah petani yang membudidayakan kopi sebagai usaha utamanya, di mana Ulu Beliu memang cukup terkenal kopinya di Provinsi Lampung. Tema kegiatan penyuluhan yang dilakukan adalah bagaimana melakukan budidaya kopi dengan praktik pertanian yang baik, dengan fokus utamanya pada saat itu adalah rejuvenasi atau peremajaan. Mengapa hal tersebut dijadikan tema? Karena umur tanaman yang ada di lokasi tersebut rata-rata sudah di atas 15 tahun, sehingga dari segi profitnya sudah jauh-jauh menurun, sehingga perlu adanya peremajaan dari kopi-kopi tua tersebut. Kemudian sasaran penyuluhan adalah beberapa kelompok tani di desa Gunung Sari, antara lain adalah Poktan Keren, yang nama kelompok taninya adalah Keren, dan juga kelompok tani Mitra Tani, di mana karakteristik dari Poktan tersebut adalah rata-rata didominasi oleh anak muda yang secara pergerakan mereka jauh lebih dinamis dan secara pemikiran juga jauh lebih terbuka dibandingkan petani-petani dari kelompok umur yang tua. Adapun rata-rata umurnya masih berkisar 20-an tahun. Ada beberapa yang di atas 30, tapi rata-rata masih di bawah 30 tahun. Berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, mereka juga lebih dapat menerima saran dan mengaplikasikan apa yang disarankan dari kami dalam kegiatan usaha tani mereka. Untuk deskripsinya kami ambil satu contoh, yaitu kelompok tani Keren, Poktan Keren, dengan nama organisasi adalah Kelompok Tani Keren, dengan jumlah anggota sebanyak 21 orang, namun yang aktif dari 21 orang tersebut hanya ada sekitar 14 orang. Berlokasi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Poktan Keren memiliki visi menjadi kelompok tani terbaik di Ulu Belu, dan misi yang mereka usung adalah peningkatan produktivitas secara yang terus-menerus. Struktur organisasinya bisa dibilang sederhana, hanya ada ketua, sekretaris, dan bendahara, serta beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, perawatan tanaman, dan panen. Di mana ketua adalah di sini berfungsi sebagai penentu kebijakan utama berdasarkan hasil musyawarah Poktan tentunya, dan kemudian sekretaris berfungsi untuk mencatat berbagai macam administrasi kelompok tani seperti data-data informasi anggota, data-data panen, dan beberapa data lainnya. Kemudian bendahara berfungsi untuk mencatat arus keuangan Poktan seperti kas rutin bulanan, kemudian ada dana-dana terkait dengan perawatan tanaman dan panen yang dikumpulkan.
Kemudian ada bidang pendidikan yang fungsinya adalah ketika ada penyuluhan pertanian ya, mengumpulkan rekan-rekan Poktan, kemudian untuk dikumpulkan di satu tempat tertentu, dan juga melakukan sharing knowledge, sharing pengetahuan antar petani, dan membahas permasalahan internal kelompok tani agar dapat diselesaikan secara bersama. Kemudian bidang perawatan dan panen berfungsi untuk pengorganisasian kegiatan perawatan dan panen, di mana perawatan dan panen itu dilakukan secara keroyokan. Jadi mereka berkumpul bersama-sama untuk berpindah-pindah dari satu kebun ke kebun lain. Demikian hasil dari pengamatan kami dan tugas kami yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.